Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hambali, Prodi Teknik Mesin. Kali ini saya akan mempresentasikan materi fluida dan gerak osilasi mata kuliah Fisika Gelombang dan Panas. Latar belakang saya mempresentasikan ini adalah ilmu yang mempelajari gejala alam disebut sains. Sains berasal dari kata Latin yang berarti mengetahui. Sains terbagi atas beberapa cabang ilmu, di antaranya fisika. Fisika mempelajari gejala-gejala alam seperti gerak, kalor, cahaya, bunyi, listrik, dan magnet. Semua gejala ini berbentuk energi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fisika adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara materi dan energi. Penerapan fisika tidak lepas dari kehidupan sehari-hari di sekitar kita, antara lain fenomena fluida dan gerak osilasi. Urutan masalah 1. Bagaimana konsep dasar fluida dan gerak osilasi dalam fisika? 2. Apa saja contoh-contoh fluida dan gerak osilasi dalam kehidupan sehari-hari? Pembahasan 1. Fluida. Fluida merupakan seluruh jenis zat yang dapat mengalir, umumnya memiliki wujudnya berupa gas serta cairan. Fluida ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, antara lain yaitu 1. Fluida statis, yaitu fluida yang memiliki fase diam atau fluida dalam kondisi tidak bergerak. Sedangkan 2. Ada fluida dinamis, adalah fluida dalam kondisi yang bergerak. Pada fluida statis tidak memiliki perbedaan antar kecepatan partikel fluida tersebut. Hal itu dapat dikatakan bahwa beberapa partikel fluida tersebut memiliki pergerakan kecepatan seragam, sehingga fluida tersebut tidak memiliki gaya geser. Sedangkan fluida dinamis ini memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu. Contoh fluida statis dapat terbagi menjadi dua macam, yaitu fluida statis sederhana dan tidak sederhana. Fluida statis sederhana seperti halnya air bak yang tidak memperoleh gaya apapun. Gaya tersebut berupa angin, panas, dan gaya lainnya. Gaya yang menyebabkan air di bak tersebut menjadi tidak bergerak. Fluida tidak statis sederhana, contohnya seperti air sungai dengan kecepatan yang seragam pada setiap partikelnya, baik dari lapisan permukaan hingga mencapai dasar. Contoh fluida dinamis cukup luas dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya menghitung gaya dan momen pada sebuah pesawat terbang. Selain itu, mass flow rate dari petroleum dalam jalur pipa bensin serta penggunaannya untuk perkiraan cuaca. Macam-macam aliran fluida. Aliran fluida dapat diklasifikasikan dalam beberapa golongan. Dalam presentasi ini, fluida yang dibahas adalah air atau incompressible fluids dan dibagi menjadi beberapa golongan, antara lain 1. Aliran yang tak termampatkan dan termampatkan. 2. Aliran tunak dan tak tunak. 3. Aliran seragam dan tak seragam. 4. Aliran laminar dan turbulen. 5. Aliran yang dipengaruhi kekentalan dan tidak. 2. Gerak osilasi. Gerak osilasi merupakan gerak yang berhubungan dengan suatu benda, di mana setelah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi kesetimbangannya. Posisi kesetimbangan suatu benda adalah posisi di mana benda tersebut dalam keadaan diam, yaitu total gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Jika benda dijauhkan dari posisi kesetimbangannya dan dilepaskan, maka akan timbul gaya atau torsi untuk menarik
benda tersebut kembali ke posisi setimbangnya. Suatu contoh dari osilator harmonik sederhana adalah gerak suatu benda bermassa yang diikat pada suatu bekas. Bekas memiliki sifat elastik. Jika ditarik dan kemudian dilepaskan, maka bekas akan kembali pada posisi semula. Sifat elastik ini tidak hanya terjadi pada bekas saja, akan tetapi pada hampir setiap benda dalam batas-batas tertentu. Jika sebatang kawat diregangkan dengan suatu gaya, maka kawat akan bertambah panjang. Jika gaya yang digunakan untuk menarik kawat tidak terlalu besar, maka pertambahan panjang kawat adalah sebanding dengan gaya yang bekerja seperti dikemukakan pertama kali oleh Robert Hooke. Hukum Hooke menyatakan jika sebuah benda diubah bentuknya, maka benda itu akan melawan perubahan bentuk atau dalam kurung deformasi dengan gaya yang sebanding dengan besar deformasi, asalkan deformasi ini tidak terlalu besar. Dalam gerak osilasi ada yang dinamakan gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangannya dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu sama atau konstan. Setiap gerak yang terjadi secara berulang dalam selang waktu yang sama disebut gerak periodik. Karena gerak ini terjadi secara teratur, maka disebut juga sebagai gerak harmonik. Apabila suatu partikel melakukan gerak periodik pada lintasan yang sama, maka geraknya disebut gerak osilasi atau getaran. Bentuknya sederhana dari gerak periodik adalah benda yang berosilasi pada ujung bekas. Pada gambar ada keterangan bahwa satu getaran adalah gerak bolak-balik dari A menuju B menuju C, kembali lagi ke B, kembali lagi ke A. Ada penjelasan singkat. 1. Posisi B adalah titik setimbang. 2. Kecepatan maksimum. 3. Percepatannya 0. 4. Posisi A atau titik C. 5. Posisi simpanan maksimum. 6. Percepatan maksimum. 7. Kecepatannya 0. Berdasarkan ilustrasi gerak tersebut, maka dapat dijabarkan bahwa gerak harmonik sederhana memiliki amplitudo atau simpanan maksimum dan juga frekuensi. Gerak ini bersifat periodik sehingga tiap gerakannya akan terjadi secara bersamaan dan teratur dalam selang waktu yang sama. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih telah melihat presentasi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.